Halo teman-teman, video ini merupakan persembahan dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Kali ini kita akan membahas mengenai inovasi produk. Namun, sebelum masuk ke dalam pemaparan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 7, yaitu Azula Rizky Nusifera, Faradila Maraini, Erik Siboro, Raffi Octavianus Purba, Fokaso Elvisam Simanungkalit, dan Wanda Salsabila. Pengertian inovasi produk. Inovasi produk menurut Moreau dalam Sustramawati pada tahun 2008 dapat berasal dari perbaikan maupun perubahan terhadap produk yang telah ada sebelumnya, atau bisa juga melalui produk yang benar-benar baru dan lain dari sebelumnya. Sedangkan Mix et al. Dalam Sustramawati pada tahun 2008 menyampaikan bahwa inovasi meliputi proses mengamati konsumen untuk menemukan hal baru yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Agar dapat memenangkan kompetisi, perusahaan diharapkan dapat menghadirkan gagasan baru serta menghasilkan produk yang inovatif agar penjualannya meningkat. Tujuannya yaitu untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga produk inovasi menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaannya. Melalui inovasi produk, perusahaan memiliki keunggulan dalam menghadapi persaingan dan memenuhi permintaan pasar, sehingga terciptanya posisi strategis bagi perusahaan. Kita masuk pada dimensi inovasi produk, yang dimana menurut penelitian dari Sekardila Pratiwi pada tahun 2016, terdapat 3 dimensi inovasi produk. Antara lain yaitu pertama, perluasan lini atau line extension, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan bervariasi sehingga memudahkan konsumen mencari barang yang sesuai kehendaknya. Yang kedua ialah produk baru atau me too produk, yaitu produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. Yang ketiga ialah produk benar-benar baru, yaitu new to the world produk, adalah produk benar-benar baru bagi perusahaan maupun pasar. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi produk merupakan penciptaan maupun pengenalan akan produk atau jasa baru ataupun versi yang perbaikan dari sebelumnya. Karakteristik yang berbeda tersebut dapat ditangkap melalui pengembangan dan pengenalan kepada pasar akan perbaikan baik yang baru, perluasan lini, maupun produk yang benar-benar baru. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Merilis produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan merupakan paparan dari Razegi tahun 2008. Pasar yang semakin tersegmen karena produk dan jasa yang manfaatnya semakin terspesifikasi, juga produk life cycle yang semakin pendek karena banyaknya pesaing yang memasuki pasar. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Adapun beberapa manfaat dari inovasi suatu produk, yang pertama adalah memberikan nilai plus pada produk sehingga bisa menarik perhatian untuk konsumen, yang kedua meningkatkan daya saing, dan yang terakhir adalah adaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar inovasi produk. Inovasi produk pada dasarnya didasari oleh 2 hal, yaitu yang pertama marketing pull atau demand pull. Inovasi bisa saja terjadi karena ketidakpuasan dari konsumen atau dari pangsa pasar akan produk yang kita keluarkan. Sehingga, untuk mengatasi masalah tersebut, maka mau tidak mau harus mengadakan pembaruan terhadap suatu produk. Selain itu, dorongan untuk melakukan suatu ide juga disebabkan karena seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin membuat suatu produk yang diinginkan pasar. Misalnya seperti pangsa pasar di Indonesia butuh pelembab wajah yang tidak hanya bisa melindungi kulit, namun juga mencerahkan. Karena permintaan pasar tersebut, akhirnya perusahaan membuat suatu pelembab kulit yang sesuai keinginan pasar.
Dengan begitu, produk yang dibuat sudah memiliki pangsa pasarnya tersendiri. Jikapun untuk meraih keuntungan dari pangsa tersebut, maka tetap harus dilakukan strategi marketing yang tepat. Yang kedua, yaitu teknologi PO. Inovasi ini terjadi karena ketidakpuasan dari peneliti, baik yang internal ataupun eksternal, terhadap produk yang sudah ada. Karena hal tersebut, tujuan dari dilakukan pembaruan tersebut adalah untuk mengkomersilkan produk yang belum dimengerti oleh masyarakat. Alasan tersebutlah yang kemudian mendorong adanya inovasi produk. Bedanya pembaruan ini dengan pembaruan marketing pool yaitu, pada teknologi pool, seorang inovator tidak melihat apakah pangsa pasar sedang butuh atau tidak. Bisa juga dianggap untuk mencegah ketertinggalan persaingan karena teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang konsep inovasi produk. Konsep inovasi produk ini ada 5. Yang pertama itu ada simply atau menyederhanakan. Konsep ini menyederhanakan suatu proses. Misalnya yang awalnya membuat produk harus disortir terlebih dahulu, kemudian inovasinya tidak perlu disortir, namun bisa dimaksimalkan dengan pengolahan. Dengan cara tersebut kita dapat melakukan suatu inovasi terhadap produk, terhadap suatu proses. Yang kedua ada combine atau menggabungkan. Konsep ini menggabungkan dua produk menjadi satu produk. Misalnya yang awalnya sampo yang diproduksi untuk bertujuan mengatasi ketombe, dan ada yang rambut rontok. Kemudian dari inovasi berkonsep kombinasi tersebut dibuat sampo untuk ketombe dan rambut rontok. Yang ketiga ada integrate atau mengintegrasikan atau menyatupadukan. Konsep ini menyatukan beberapa produk hampir sama dengan kombinasi, namun lebih kompleksnya sehingga keunggulan yang dimiliki tidak hanya satu, namun juga bisa berlipat. Dengan begitu nilai plus yang dimiliki produk tersebut akan semakin besar. Yang keempat ada rearrange atau mengatur ulang, artinya adalah mengatur ulang tentang produk tersebut, bisa dari komposisi, bisa dari produksi, atau bahkan bisa dari desainnya agar terlihat lebih menarik di mata konsumen. Yang kelima ada eliminate atau menghilangkan atau mengeliminasikan, artinya adalah menghilangkan proses atau bagian tertentu yang tidak perlu dikerjakan. Misalnya dalam desain atau tampilan dari produk tersebut ada gambar bintang, padahal kalau tidak ada gambar tersebut, desain produknya tetap bagus sehingga gambar dihilangkan. Dengan begitu kita melakukan inovasi untuk desain produknya agar terlihat lebih menarik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai cara melakukan inovasi produk. Ada 4 cara melakukan inovasi produk, yaitu yang pertama, mencari ide baru. Tentu saja untuk bisa mendapatkan inovasi produk, pastinya kita harus mencari inspirasi yang baru dan menarik. Pastikan ide yang dituangkan tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah produk yang nantinya akan layak dijual di pasaran. Yang kedua, mengamati produk serupa. Mungkin kita juga terinspirasi dari produk yang sebelumnya diluncurkan di pasaran. Kita bisa mengembangkan lagi, tetapi dengan tambahan-tambahan yang berbeda, yang kali ini akan dipasarkan dengan produk yang sebelumnya berbeda dengan yang pertama diluncurkan. Nah, yang ketiga, melihat keinginan konsumen. Nah, kali ini kita harus mampu dan harus wajib melakukannya. Karena dengan kita mengamati apa kemauan dari konsumen atau kemauan pasar, produk kita akan diserbu oleh para konsumen. Karena mereka mungkin sedang menyukai model yang seperti ini atau warna yang lebih soft dan sebagainya. Yang keempat, melihat peluang yang ada. Melihat peluang yang ada bisa dilakukan dengan melihat apa yang ada di pasaran sehingga perencanaan akan lebih menarik dan tidak monoton dari barang di pasaran. Perusahaan bisa langsung memproduksi supaya konsumen dapat segera menerima dan menyukainya. Atau bisa juga peluang yang dimaksud adalah jarangnya produk yang diluncurkan di bidang tersebut. Begitulah cara perusahaan untuk melihat peluang yang ada di pasaran. Pastikan juga pemilihan bahan-bahan yang berkualitas tinggi supaya dapat menarik minat para konsumen dan meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Begitulah 4 cara melakukan inovasi produk. Studi kasus inovasi produk pada PT Sinar Sosro. Dalam upaya menerobos pasar nasional, keluarga Sosro masuk pasar Jakarta. Alasannya potensi pasarnya yang besar, sebagai sentra perdagangan yang memudahkan pemasaran di daerah lain, serta posisi Jakarta sebagai trendsetter bagi masyarakat daerah lain.
Menguasai Jakarta akan memudahkan ekspansi ke daerah lain. Teh cap botol berhasil menjadi market leader untuk Jakarta dalam arena persaingan yang ketat. Salah satu program promosi untuk mempertahankan pasar adalah program Cicip Rasa. Langkah pertama adalah pengumpulan massa. Setelah massa berkumpul, teh cap botol mulai diseduh untuk dicicipi oleh pengunjung, serta mereka diberikan sampel untuk dibawa pulang. Namun ternyata, para pengunjung tersebut tidak bisa dipertahankan kehadirannya karena untuk menyeduh teh memerlukan waktu sekitar 30 menit. Pada saat contoh teh siap untuk dikonsumsi, hanya sedikit pengunjung yang tersisa untuk mencicipi, sehingga menyebabkan program tersebut menjadi tidak efektif. Kendala tersebut diatasi dengan cara menyeduhkan teh cap botol di kantor terlebih dahulu, sebelum mengumpulkan massa atau menuju tempat-tempat keramaian. Baru dipanaskan kembali di lokasi promosi. Teh yang telah diseduh tersebut disimpan di dalam panci atau tempayan. Cara ini cukup efektif dan jumlah pengunjung yang mencicipi menjadi lebih banyak. Walaupun demikian, cara tersebut masih memiliki kendala yang cukup merugikan. Hampir semua jalan yang ada pada waktu itu dalam kondisi yang memprihatinkan, bergelombang dan berlubang. Kondisi ini menyebabkan banyaknya teh yang sudah diseduh dan disimpan dalam panci atau tempayan tumpah selama dalam perjalanan menuju tempat promosi, yang menyebabkan sering terjadi kekurangan contoh untuk dicicipi. Akhirnya dilakukanlah sebuah inovasi produk untuk mengatasi kendala yang terjadi selama ini, yaitu air teh yang telah diseduh dimasukkan ke dalam botol-botol yang telah dicuci. Dari program Cicip Rasa yang dilakukan bertahun-tahun inilah timbul ide untuk membotolkan teh. Apalagi berdasarkan pengalaman, tidak semua orang bisa menyeduh teh dengan baik dan benar. Pada tahun 1999, mulailah keluarga Surjojo menjual teh siap minum dalam kemasan botol. Merek yang digunakan adalah teh cap botol yang memiliki perceived quality bagus. Untuk lebih memudahkan penjualannya, maka teh cap botol lebih sering disebut sebagai teh botol. Kesimpulan, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Sekian video persembahan dari kelompok 7 mengenai inovasi produk. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Oh ya, jangan lupa like dan komen pada video ini, dan juga subscribe akun channel Manajemen C 2018. Kami ucapkan terima kasih.